Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Hafi Lawang. Jadi di video kali ini saya sudah berada di sebelah selatan stasiun Lawang, tepatnya di PJL 41 di Jalan Sumber Waras, di dekatnya Jalan Pramuka, dan juga dekat Masjid Muhammadiyah. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya. Juga ini kami mendapatkan info yaitu KA414 atau KACL Doho atau penataran mungkin, saya kurang paham, tapi yang jelas KA itu akan menggunakan lokomotif RNB CC201. Bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya. Oke teman-teman, untuk Bapak BCL nya sudah bersiap karena sinyal juga sudah mengangkat sinyal aman untuk memasuki stasiun. Ini sinyal masuk ya teman-teman. Ini sinyal masuk, beda sama sinyal muka. Sinyal muka ada di sana. Jadi perbedaan sinyal masuk dan sinyal muka itu beda. Yang pertama adalah sinyal muka, yang kedua adalah sinyal masuk, dan yang terakhir adalah di sebelah stasiun adalah sinyal keluar. Tahu ya apa gitu namanya? Ini sinyal aman sih. Tapi mungkin kalau di awal-awal stasiun-stasiun kayak Malang kan itu kayak Kediri atau di mana gitu, di Blitar mungkin kalau sudah pakai sinyal elektrik, pasti yang ini bakal warna hijau teman-teman. Saya kurang tahu, tapi yang jelas yang di atas kan itu yang untuk kita ke salah dulu, saya akan tunjukkan. Nah ini teman-teman yang saya maksud. Nah itu kan dia ada dua tongkat kayak gitu ya, dua cagak gitu ya guys ya. Nah itu kalau setahu saya yang di atas, kalau di atas itu nyala berarti dia itu tandanya sinyal hijau. Yang kalau di bawah yang kedua ini nyala berarti dia itu kuning. Ya gue nolak lah pun malah aku setelah jelas lagi lagu. Enggak, jadi yang di bawah adalah sinyal kuning. Tapi mungkin itu saya kurang paham juga. Jadi kemungkinan saya salah atau gimana, saya koreksi di bawah ya teman-teman. Kalau setahu saya sih gitu. Jadi kalau misal yang atas yang ngangkat berarti itu adalah sinyal hijau. Kalau misal yang kedua yang ngangkat berarti itu sinyal dari sinyal kuning atau semboyan 6 ya, insya Allah 96. Oke, kita lanjut bang terus ke sebelah sana karena kita kan hampir bisa teman-teman. Apa nih? Tahu. Kasih makan nasi ya. Kita bersiap dulu untuk hunting KA414. Oke teman-teman, itu juga sudah mulai mengangkat. Baru saya mau cut. Untuk CPL 41 sudah mulai turun teman-teman. Aduh Pak, udah mau ditutup loh Pak. Ya Allah, hati-hati Pak. Jangan terobos palang pintu perlintasan teman-teman, karena itu bisa membahayakan nyawa kalian sendiri. Tertib, gak ada salahnya kalian berhenti 3 menit atau 2 menit, paling cuma 5 menit lah, gak ada salahnya. Sayangi nyawa kalian guys. Oke, untuk KA414 masih belum terlihat. Masih belum terlihat. Kira-kira bener gak ya? Oh ya RNB temen-temen. Bener RNB temen-temen. Tuh. Tapi dia pakai yang apa itu? Apa yang hidung miring atau hidung kotak? Saya kurang paham. Gak jelas soalnya. Oh, yang hidung kotak temen-temen. Apa yang hidung kotak gak sih?
Oke, C1 hidung miring RNB melintas di JPL 41 teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah K414 atau KA penerangan, jalan penerangan. Dan ya mungkin kita akan menunggu KA selanjutnya yang akan menuju ke stasiun Malang teman-teman. Sekitar jam apa? Sekitar jam mungkin habis ini jam. Oh tapi udah jam segini guys. Mungkin jam 6.50 guys. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu untuk KA CL Doho melintas di JPN 41. Kemudian kita akan pindah posisi ke sana dulu karena nanti ada K425 yaitu CL Pengantaran atau CL Doho ya, kalian kurang tahu sih. Sudah sabar. Oke teman-teman, kita sudah berada di, tapi kayaknya itu udah ganteng atau belum ya? Belum teman-teman. Oke, kita akan review PCL 41 teman-teman. Tapi di sini anehnya masih ngangkat. Di situ masih ngangkat teman-teman. Kayak masih jauh aman. Saya kurang tahu sih ya. Oke, kita coba ke review-review yang ada di JPL 41 itu. Oke teman-teman, kita di sini ada genta. Genta ini kayak sebuah sinyal atau gimana saya juga nggak tahu. Tapi nanti saya akan bahas di video ini. Saya akan bahas apa sih fungsi dari genta itu. Jadi, teman-teman, fungsi genta pada setiap JPL yang ada di perlintasan adalah sebagai peringatan suara bagi pengguna jalan bahwa kereta akan melintas atau palang pintu akan segera ditutup. Tapi Mas, apakah itu ngaruh buat petugas yang berjaga di pos perlintasan? Kalau saya telusuri dan cari tahu, bagi petugas perlintasan, genta juga punya fungsi penting, bukan hanya untuk pengguna jalan, tetapi bagi petugas perlintasan, itu malah menjadi tanda kereta sudah terdeteksi mendekat pada perlintasan otomatis atau semi-otomatis. Bunyi genta menjadi indikasi bahwa sistem telah aktif dan kereta akan segera melintas. Oh jadi gitu ya mas? Nah, kita akan bahas nanti guys teman-teman. Nah, oke, itu aja sih mungkin. Ya, itu aja sih. Ya, saya juga bingung mau ngomong apa. Kalian dari country loh. Apa nih? Ikut loh, kalian dari country loh. Iya. Ya, kita tunggu K425-nya melintas di JPL 41 dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita di sini melihat sebuah HT itu alat komunikasi dari petugas jalur. Hah? Ini tinggi ya? Iya. Jadi HT itu komunikasi antar PJL teman-teman. Dan di situ ada jadwal KA. Tujuannya untuk supaya petugas mengetahui jadwal-jadwal dan tidak keliru gitu istilahnya. Nah juga ini ada tombol untuk kontrol palang pintu. Ya seperti itu. 25. Ya LW. Masuk LW, masuk LW. Oh masuk LW 425 sudah masuk LW teman-teman. Anu lokomotif apa? Karo, C1 kowe. Coba kan dulu mana? Oh, C6 ya. Coba tuh. Jadwal.
Aduh, hatinya barusan ngomong temen-temen, katanya 425 ya lah. Iya 425 masuk stasiun katanya. Katanya hati lagi. Saya dengar gitu sih. Kita menurut genta sudah berbunyi, tandanya untuk KA425 setelah ini akan diberangkatkan dari stasiun Lawang. Jadi genta itu ibarat apa ya? Kayak sebuah peringatan gitu loh, supaya petugas jalur lintas ini tahu gitu, kayak ada KA yang mau melintas, jadi mereka itu bersiap-siap, lalu mereka lihat jadwal kayak oh ini pas ini atau enggak, saya enggak tahu sih, cuman nanti bakal saya bahas juga, saya bakal cari tahu di media-media. Jadi kalau misalnya saya salah, saya mohon maaf. Cuman ya seperti biasa, itu saya suka kereta biasa. Jadi kalau misalnya saya salah, saya minta maaf. Ya teman-teman, kita sedang menunggu untuk KA425 diberangkatkan dari stasiun Lawang. Oke teman-teman, untuk CPL 41 sudah mulai diturunkan. Paling pintu berita saja mulai diturunkan teman-teman. Oke, kita persiapan untuk KA425 diberangkatkan dari stasiun Lawang teman-teman. Ini teman saya ini. Wah, sinematik dia. Oh, sinematik dia. Sinematik dia teman-teman. Hah? Iya. Untuk cuaca sih sangat cerah sih teman-teman di sini. Tapi nanti pasti jam 1, jam 12 pasti hujan teman-teman. Yakin aku. Kayak seharusnya itu sekarang itu musim kemarau teman-teman, tapi malah sering hujan. Tapi alhamdulillah juga sih, gak keringan banget. Iya. Iya. Untuk KA425 sudah mulai berangkat stasiun Lawang teman-teman, sudah mulai menanjak. Apakah kopong? Ya mungkin kopong sih, karena udah di medan semua teman-teman. Semua lokomotif yang lewat tahun terus sekarang nggak bisa kopong teman-teman, nggak tahu kenapa. Apa mungkin udah di medan ya? Kayaknya udah di medan deh, jadi kayak nggak bisa kopong gitu, karena udah di netralkan gitu, kayak nggak bisa kopong gitu. Nggak tahu sih. Nanti saya juga akan bahas. Untuk KA425 menggunakan TC201 sedang nanjak teman-teman, karena ini tikung juga nanjak. Kita sudah selesai hunting di BC41 dan saya akan kembali ke puskesmas karena saya akan cek kesehatan teman-teman untuk persiapan masuk SMK favorit saya. Ya, semoga saya juga diterima di SMK favorit saya bersama teman saya juga, insya Allah akan diterima. Oke teman-teman, saya sudah berada di puskesmas Lawang. Saya akan cek kesehatan saya untuk keperluan berkas data SPMB Jatim untuk masuk SMK atau SMA favorit saya. Oke teman-teman, sekian dari saya video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan ya, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.